Salam dan salam damai. Bertemu kita kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 10 Maret 2023 bersamaan dengan hari Jumat. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 hingga 43 dan 45 hingga 56. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh amba-ambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap amba-ambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan tanah itu menyuruh pula amba-amba yang lain, lebih banyak daripada amba yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan Injil pada hari ini menggambarkan tentang kerajaan Allah dan utusan-utusan Tuhan yang ditolak karena ketamakan, kebencian, dan iri hati. Tuan tanah dan pemilik anggur adalah Allah sendiri. Kebun anggur adalah bangsa Israel sebagai bangsa terpilih. Utusan-utusan adalah para nabi. Anak adalah Yesus Putra Allah. Bangsa Israel tidak mau menerima utusan-utusan Allah, bahkan kehadiran Yesus Putra Allah ditolak, bahkan dibunuh demi kepentingan sendiri. Mereka tidak dapat menerima kebaikan yang ada dalam diri Yesus karena kebencian, iri hati.
dan menutup diri untuk menerima apa yang baik di depan mereka. Dengan menutup hati mereka sehingga kebaikan segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus mereka tolak sama sekali. Mungkin dalam kehidupan kita juga melakukan hal yang sama. Apabila diri kita dikuasai oleh kebencian kepada seseorang, kita tidak dapat menerima kebaikan yang ada pada dirinya. Semuanya kita anggap jahat. Janganlah kita menutup hati kita sehingga kita merugikan diri kita sendiri dan orang lain dengan kedegilan dan kebencian kita. Semoga di masa Prapaskah ini yang mengalami penolakan dalam menyampaikan kasih Allah memperoleh kekuatan teguh berdiri seperti batu penjuru, dan semoga kita bersatu membangun gereja yang harmonis sehingga menghasilkan buah anggur yang manis dan murni. Seperti mana Yesus yang ditolak tetap setia mencintai kita. Apa adanya diri kita, semoga kita juga mencintai sesama kita dengan kasih yang tulus. Karena Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah tanda pengharapan bahwa dirinya adalah ilahi. Dalam 1 Petrus bab 2 ayat 4-5, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus berkenan kepada Allah. Semoga bacaan Injil pada hari ini menguatkan hati kita untuk tetap setia melayani dalam pelbagai apapun yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Tetap berdiri teguh, karena rahmat Allah pasti terus menyertai kita semua. Amin.